Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Bible Study dari Kitab Ulangan. Kita sudah sampai di akhir, ya, bagian penutup dari Kitab Ulangan. Kita akan belajar dari Ulangan 31 sampai 34. Ini tidak terlalu panjang ya, singkat saja, tetapi ada beberapa poin penting. Kita mulai dari yang pertama tentang Yosua dari Ulangan 31. Yosua dipilih menggantikan Musa. Kita mundur sejenak ke kitab Bilangan di pasal 27 ayat 18 sampai 20. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia." Ya, jadi sebelumnya memang Tuhan sudah menunjuk Yosua untuk menjadi penggantinya Musa, ya, menjadi penerusnya Musa untuk memimpin umat Israel. Karena Musa memang tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, sekarang menjelang akhir masa hidupnya Musa, ya, kita bisa baca Ulangan 31 ayat 7. Nah, Musa mempersiapkan Yosua lagi. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Nah, kemudian kita baca lagi ayat 14. Kalau tadi Musa berkata demikian, sekarang Tuhan berkata apa? Kita baca Ulangan 31 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Nah, jadi jelas Yosua memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penerusnya Musa. Ya. Dalam hal ini ada satu kalimat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kita baca kembali di Ulangan 31 ayat 7, ya. Di sini ada kalimat yang berbunyi, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ini penting sekali ya. Bahkan nanti sampai kita membaca kitab Yosua, ini perkataan ini sangat penting, diulang-ulang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita temui lagi di ayat 23. Ya. Ulangan 31 ayat 23. Tuhan juga berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ini penting sekali untuk kita perhatikan, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita lihat ini sebuah apa? Sebuah perintah, bukan anjuran, tetapi ini perintah. Kalau perintah berarti harus dilakukan. Seringkali kita itu bisa jadi agak manja dengan Tuhan.
Ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi tantangan, kita minta Tuhan beri aku kekuatan. Apakah itu salah? Tidak. Memang sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Tetapi kita sendiri juga harus meneguhkan hati, menguatkan hati. Sumbernya dari Tuhan, ya betul. Tapi kalau kita tidak mau menguatkan hati, ya kita tidak akan pernah maju. Menguatkan hati, meneguhkan hati itu adalah tanda iman. Itu perwujudan dari iman kita. Karena kita percaya pada firman Tuhan. Kita percaya pada Tuhan yang memberi kita perintah. Maka kita akan maju. Kita akan menguatkan hati, meneguhkan hati. Karena kita percaya kita bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang. Dan perintah ini memang disertai jaminan akan penyertaan Tuhan. Walaupun memang tugas yang dihadapi Yosua itu sukar, ya. Kesukarannya paling tidak ada dua hal. Yang pertama, menghadapi penduduk Kanaan. Penduduk Kanaan itu bangsa yang terkenal jahat dan mereka juga cukup pandai berperang. Jadi menghadapi mereka bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa Israel pasti menang. Sekarang mana yang harus dilihat? Kesukaran atau jaminan dari Tuhan? Sebetulnya dua-duanya. Kesukarannya juga kita lihat. Tetapi dengan mata yang berdasarkan pada iman. Persoalan ada, kesukaran ada, tetapi bersama Tuhan pasti menang. Lalu kesukaran yang kedua apa? Menghadapi bangsa yang tidak setia. Nah, ini yang menarik. Kalau saudara perhatikan di pasal 31 lalu 32, Tuhan memberikan peringatan lewat Musa bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang tidak setia. Mereka akan tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Dan saat itu terjadi, maka Tuhan akan menghukum Israel. Bayangkan kalau saudara menjadi Yosua, disuruh memimpin sebuah bangsa yang ternyata tidak setia. Sebuah bangsa yang keras kepala, semaunya sendiri, sangat suka memberontak. Bagaimana perasaan saudara? Apalagi setelah diberi peringatan seperti itu. Mungkin kalau saya jadi Yosua akan berpikir, waduh, kalau nanti belum selesai menaklukkan Kanaan, mereka sudah tidak setia lalu dihukum Tuhan lah gimana nasibnya? Kan gawat. Ini tentu sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi sekali lagi, Yosua harus belajar untuk beriman. Percaya kepada penyertaan Tuhan. Kemudian sekarang kita lihat Ulangan 33 sampai 34. Kita melihat di sini suatu proses suksesi ya, proses penerusan tongkat kepemimpinan yang baik. Sebuah akhir dan awal yang baik. Akhir dari pelayanan Musa dan awal dari pelayanan Yosua.
Jadi kalau kita baca, kita bisa lihat Musa betul-betul sudah menuntaskan pelayanannya. Loh, Musa kan nggak masuk Kanaan. Ya memang karena Musa dihukum Tuhan tidak masuk Kanaan. Tetapi Musa tetap setia sampai akhir. Justru di situ istimewanya Musa. Mungkin kalau orang lain ketika Tuhan berkata, engkau akan memimpin Israel tetapi engkau sendiri tidak masuk Kanaan. Mungkin orang lain akan berontak terhadap Tuhan. Mungkin akan meninggalkan tugasnya. Tetapi Musa tetap setia sampai akhir. Bahkan di dalam imannya, Musa mengakhiri pelayanannya dengan mengucapkan berkat untuk setiap suku Israel. Padahal sebelumnya Musa memperingatkan bahwa mereka akan tidak setia. Tetapi dalam imannya, dalam pengharapannya akan pemeliharaan Tuhan, Musa tetap mengucapkan berkat untuk Israel. Musa tetap mengasihi Israel dengan tulus. Padahal bangsa itu selalu memberontak, selalu membuat masalah. Tapi Musa tetap mengasihi Israel dan memberkati Israel. Ya. Dan Musa sudah punya seorang penerus yaitu Yosua. Maka Yosua saat itu juga mengawali masa pelayanannya sebagai pemimpin Israel. Nah, di sini kita melihat seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin pada masanya tentu akan berakhir tugasnya. Musa tidak mungkin melayani sampai selama-lamanya. Tidak. Semua ada masa akhirnya. Karena semua kita suatu saat harus meninggalkan dunia. Ya. Maka kita pun juga begitu. Kita harus mempersiapkan orang yang akan meneruskan pelayanan kita. Musa mempersiapkan Yosua, menghasilkan pemimpin baru. Kita pun begitu. Ini saya tidak berkata kita akan cepat mati, maka kita harus cepat-cepat menyiapkan penerus kita, bukan begitu. Tapi kita pun sebetulnya dipanggil Tuhan, masing-masing kita, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus di dalam Matius 28, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan Yesus menginginkan murid yang belajar untuk makin menjadi seperti Yesus, untuk menjadi pemimpin. Kita pun begitu. Jadi, ingat target kita bukan sekedar beribadah, diberkati, masuk surga, tapi masing-masing kita harus mencetak pemimpin-pemimpin baru, pelayan-pelayan Tuhan baru yang akan mengembangkan pelayanan kerajaan Allah. Itulah akhir hidup dari Musa. Nah, ada beberapa catatan, ada beberapa hal yang perlu kita cermati lagi. Yang pertama, Musa adalah nabi terbesar bangsa Israel. Ya. Di Ulangan 34 di bagian akhir dikatakan seperti Musa tidak ada lagi. Ya. Musa itu berdiri berhadapan muka dengan Tuhan. Dan mujizat-mujizat yang dilakukannya luar biasa. Nabi mana yang membelah lautan? Hanya Musa. Nabi mana yang mengeluarkan air dari gunung batu?
hanya Musa. Nabi yang membawa sebuah bangsa yang besar berjalan melewati padang gurun, ya hanya Musa. Yang dipakai Tuhan untuk menegakkan eh, bangsa Israel, siapa? Ya Musa. Jadi Musa bagi orang Israel adalah seorang tokoh yang sangat penting, sangat dihargai. Kitab Taurat itu disebut juga sebagai kitab Musa karena memang Musa yang menulis. Tapi juga artinya adalah mereka sangat menghargai bahwa firman Tuhan, hukum yang menjadi dasar kehidupan bangsa Israel itu diberikan lewat Musa. Nah, berkaitan dengan ini, kalau kita perhatikan di Ulangan 34 di situ soal kuburnya Musa, ya, dikatakan di situ tidak diketahui lokasinya di mana. Yang menguburkan adalah Tuhan sendiri dan lokasinya tidak diketahui sampai sekarang. Berkaitan dengan itu juga di Yudas 1 ayat 9 disebutkan tentang perselisihan antara iblis dan Mikael, ya, soal jenazahnya Musa. Kok sampai sebegitu hebohnya ya soal kubur dan jenazahnya Musa? Kenapa sampai disembunyikan? Mengapa sampai menjadi perebutan? Hmm, Ini interpretasi ya. Kalau setuju boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena memang tidak ditulis di Alkitab. Tapi kalau kita pikirkan, tokoh sebesar itu, tokoh yang sangat dihormati. Kalau kuburnya diketahui di mana, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan bangsa Israel akan memuja Musa. Dan itu akan menjadi dosa. Karena Musa, sebesar-besarnya Musa, Musa hanyalah manusia biasa. Ya, mungkin karena itu maka disembunyikan letak kuburnya. Ya. Tetapi yang jelas Musa mati. Ya. Kadang ada orang yang berkata, oh Musa itu nggak mati diangkat Tuhan. Tidak. Karena Alkitab jelas menyatakan Musa mati. Hanya saja kuburnya tidak diketahui. Nah, lalu satu hal lagi yang penting, karena ini sering dipertanyakan orang dan sering menjadi eh, serangan bagi iman kita, serangan terhadap Alkitab, karena beberapa orang mempertanyakan, di kitab Ulangan yang katanya ditulis oleh Musa, kok ada catatan tentang kematiannya? Masa seseorang mencatat tentang kematiannya sendiri, bahkan mencatat apa yang dilakukan Israel ketika dia mati? Israel berkabung 30 hari. Loh, yang mati kok tahu? Kok bisa menuliskan? Nah, jawabannya sebetulnya sederhana. Lah Musa kan punya penerus. Maka ya sudah sewajarnya bagian penutupnya itu setelah Musa meninggal ditulis oleh Yosua. Ya. Jadi beberapa pasal terakhir dari kitab Ulangan itu yang menuliskan adalah Yosua. Tapi karena yang mengawali dan menulis bagian besar adalah Musa, ya tetap kitab Ulangan ini disebut sebagai salah satu kitab Musa. Ya, baiklah, itu yang saya sampaikan kali ini. Kali ini ya cukup singkat ya, tapi tetap ada beberapa poin yang perlu kita ingat dan kita cermati.
Nah, nanti sampai jumpa di sesi diskusi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau ada beberapa pendapat, silakan dituliskan. Dengan sesi ini kita mengakhiri em, pembelajaran dari kitab Taurat ya, 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, nanti sesi berikutnya kita mulai dari kitab Yosua. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi diskusi.